Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anam Khalid, NIM 2311075 dari Prodi Informatika B. Izin mempresentasikan laporan progres proyek sistem informasi Pondok Pesantren Mahasiswa UNU Yogyakarta berbasis web untuk matkul rekayasa web. Baik, langsung saja. Jadi presentasi kita hari ini akan membahas beberapa bab. Yang pertama yaitu analisis permasalahan yang dari proyek saya, referensi dan survei. Selanjutnya analisis kebutuhan, timeline proyek, wireframe, desain interface, hasil coding, dan juga rancangan database. Yang pertama, analisis permasalahan. Jadi kenapa saya memilih mengembangkan web ini? Karena Pondok Pesantren Mahasiswa UNU Yogyakarta itu belum memiliki media informasi digital yang terpusat. Bahkan saya yakin tidak semua mahasiswa UNU Yogyakarta itu tahu kalau ada yang namanya Ponpes Mahasiswa UNU, karena keterbatasannya informasi seperti informasi kegiatan, informasi berita, dan profil lembaga masih disebarkan secara manual melalui grup WhatsApp dan juga media sosial tanpa pengelolaan yang struktur. Lalu dari masalah tersebut saya analisis kebutuhan untuk pembuatan aplikasi. Itu ada kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kebutuhan fungsionalnya itu berupa menu login, manajemen artikel dan juga berita, manajemen pengurus dan jabatan, manajemen program pendidikan atau prodi, halaman beranda, manajemen galeri foto, manajemen fasilitas pondok, dan juga halaman profil publik. Untuk kebutuhan non fungsionalnya itu berupa hardware sebagai server, OS-nya Windows 10, servernya saya menggunakan XAMPP, front end Bootstrap, HTML, CSS3, JavaScript. Untuk backend-nya kita pakai PHP 8, database-nya pakai MySQL, editornya pakai Visual Studio Code. Dari analisis fungsional dan non fungsional tersebut, saya juga mencari beberapa referensi dari pesantren.id, yaitu portal nasional berita tentang pesantren yang kita adopsi struktur, navigasi, dan kategorinya, dan juga website UNU Jogja itu sendiri karena itu sebagai induk dari pondok pesantren. Lalu saya juga mengadakan observasi lapangan berupa info kegiatan via WhatsApp, Instagram, dan yang tidak terpusat, tidak ada dokumentasinya digital, berita yang terorganisir, admin butuh sistem mudah tanpa keahlian teknis tinggi. Pengguna ingin akses informasi profil dan juga menggunakan survei sebanyak teman-teman saya sendiri, karena saya juga di pondok pesantren UNU Yogyakarta, sebanyak 20 responden. Dari survei tersebut saya merencanakan timeline proyeknya, rencananya sebenarnya 8 minggu ya, cuma karena banyak kesibukan ini jadi molor. Yang pertama kita analisis kebutuhan sudah selesai, survei dan observasi sudah selesai, perancangan sistem dan database sudah selesai, wireframe dan desain UI, implementasi front end, implementasi back end. Ya ini yang integrasi dan pengujian ini udah, tapi belum sempurna juga. Lalu untuk penyempurnaan dokumentasi dan presentasi finalisasi nanti di minggu selanjutnya. Untuk wireframe sistemnya, yang pertama itu tentu halaman beranda untuk user umum, itu berupa ada navbar, logo, home profil, berita, galeri, login. Lalu untuk ini ada nanti karuselnya, ada tulisan pondok pesantren, lalu di bawahnya ada menu utama, profil, prodi, berita, galeri, dan juga di bawahnya ada footer. Lalu di dashboard adminnya itu karena admin di pondok itu enggak semuanya anak IT, jadi kita buat adminnya itu bisa membuat konten, mengedit konten, dan juga menghapus kontennya sendiri. Ada menu dashboard, berita, galeri, pengurus, fasilitas prodi.
Lalu untuk desain interface-nya, spesifikasi desainnya kita pakai Bootstrap 5.3, warna utama hijau karena NU identik dengan hijau, walaupun kampus warna coklat itu nanti akan kita sesuaikan lagi. Warna sekundernya putih dan abu-abu. Navbarnya fixed top, dark, responsive, dan plus hamburger. Hero-nya pakai Bootstrap Carousel 3 slide plus overlay text. Layoutnya grid 12 kolom. Responsivitasnya mobile friendly di semua ukuran layar karena multiple user. Itu lanjut hasil codingannya. Ini struktur folder proyek direktorinya, yang tentunya ada index, login, profil, prodi, onpass unu, settings, config. Tentunya di halaman admin ada berita, galeri, pengurus, fasilitas, dan prodi. Drive ada foto-fotonya. Untuk implementasi loginnya menggunakan video plus bgrip untuk mengamankan user dan juga password. Implementasi progresnya login logout, kita habis ini langsung cek ke websitenya aja langsung. Untuk database-nya kita ada user itu memiliki relasi ke semua tabel dashboard termasuk berita, galeri, pengurus, fasilitas, dan juga prodi. Jadi untuk progresnya analisis permasalahan selesai, kita sampai di pengujiannya kita belum. Oke, langsung saja ke progresnya. Kita lihat di websitenya. Oke, jadi kita buat ini. Ini website yang sudah dibuat. Ada berandanya itu berisi tentang profil pondok pesantren berupa visi misinya. Nanti di depan ada beberapa tampilan foto pondok pesantren, dan juga ini ada menu profil, prodi, berita, dan artikel, dan juga galeri. Di menu profilnya ada visi misi, sejarah, profil pengurusnya sekarang itu siapa saja, fasilitas pondok pesantren UNU Yogyakarta itu apa aja, di sini ada. Habis itu prodi, program pendidikan, bukan program studi, itu ada pendidikan formal, diniyah, dan juga ekstrakurikuler, dan juga bisa ditambahkan lainnya nanti. Lalu untuk berita artikel ini seputar kegiatan santri mahasiswa UNU Yogyakarta, ada misal santri banner, ada haflah, ada perayaan maulid, pelaksanaan sholat idul adha, dan sebagainya. Itu bisa ditambahkan nantinya. Lalu untuk galeri ada foto-foto kegiatan terkait pondok pesantren mahasiswa UNU Yogyakarta. Lalu di dashboard adminnya, si admin atau nanti di sini pengurus pondok pesantren itu bisa menambahkan detailnya baik di profil, prodi, berita, artikel maupun yang lainnya. Misalnya kita dibuat di berita, kita buat misal kita mau menambahkan berita, kita tinggal klik ini tambah berita hari ini UNU hujan, misal tipe beritanya berita atau artikel berita, detailnya hujan deras, kita tambahkan foto. Nanti misalkan fotonya bebas ya, ini tergantung si admin. Kita tambahkan foto. Oke,
berita berhasil ditambahkan. Nanti ada menunya, kita lihat di menu user biasa. Kita lihat ini, oh ini udah hari ini Uno hujan, kita lihat beritanya. Oke, udah masuk. Jadi kurang lebih progresnya seperti itu, akan saya lanjutkan mungkin seperti itu progres untuk UTS kali ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.